Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang sempat viral terkait penertiban tanah terlantar. Nusron menyebut semua tanah di Indonesia pada dasarnya milik negara. Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan, khususnya terkait tanah terlantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Dengan menggunakan perahu karet, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan terus mengevakuasi warga perumahan Kampung Bulak ke tempat yang lebih tinggi. Hingga Selasa malam, ketinggian air di perumahan Kampung Bulak semakin tinggi. Sebelumnya 30 cm, dalam beberapa jam meningkat menjadi 60 cm. Data dari BPBD Tangerang Selatan, terdapat 8 titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain merendam perumahan, banjir juga merendam Jalan Setiabudi hingga tak bisa dilintasi kendaraan. Ada beberapa titik yang disebabkan drainase yang ada penyumbatan di drainase, juga ada beberapa juga yang sedang ada perbaikan tanggul, seperti di Bintaro Galeri, perumahan Bintaro Galeri itu sedang ada perbaikan tanggul sehingga ada kenaikan air dari tanggul. Selain mengevakuasi, BPBD Tangerang Selatan juga akan mendistribusikan bantuan lainnya yang dibutuhkan warga korban banjir. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ratusan warga dari 3 desa di Kabupaten Pandeglang, Banten membuang sampah di kantor Bupati Pandeglang. Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan kiriman sampah dari luar kota. Aksi buang sampah busuk ini dilakukan warga Kabupaten Pandeglang di depan kantor Bupati Pandeglang, Banten. Aksi yang sempat membuat polisi kewalahan merupakan bentuk protes sekaligus untuk menunjukkan aroma sampah yang bau ketika truk pengangkut sampah masuk ke TPA di desa mereka. Warga menuntut pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang untuk memikirkan ulang perjanjian kerjasama dengan Pemkot Tangerang Selatan yang akan mengirim sampah mereka ke Pandeglang. Terlebih, tidak ada koordinasi dengan warga di sekitar TPA. Kami sudah tanya ke segenap masyarakat, tidak ada sosialisasi. Sebelum adanya kerjasama antara Tangsel dengan Pandeglang, tidak ada sosialisasi yang kami terima. Menanggapi aksi itu, Bupati Pandeglang Raden Dwi Setiani akan mencopot kepala UPT dan PBM. Dan ini saya pastikan hari ini juga agar kepala UPT-nya diganti dan kepala PBM-nya juga dievaluasi ulang dan juga harus dicopot. Ia menegaskan akan mencopot kepala UPT TPA Bangkono, kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dirut Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebagai komitmen untuk mendukung ketahanan energi nasional, PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan Net Zero Emission atau NZE. Selain itu, Pertamina juga meluncurkan Sustainability Center di Universitas Pertamina untuk mengembangkan energi bersih dan hijau. PT Pertamina Persero meluncurkan penguatan peta jalan Net Zero Emission NZE sebagai bentuk mendukung ketahanan energi nasional di Indonesia yang digelar di Geraha Pertamina, Jakarta Pusat. Melalui penyempurnaan peta jalan NZE, Pertamina berkomitmen dalam memperkuat energi terbarukan. Pertamina juga meluncurkan Sustainability Center Pertamina di Universitas Pertamina untuk mengembangkan energi bersih dan hijau. Selain itu, Pertamina melalui Pertamina Foundation juga meningkatkan perannya dalam bersinergi dengan Bappenas untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Ini adalah direktorat pertama kali dibentuk, ada namanya Direktur Sustainability atau keberlanjutan, yang menunjukkan komitmen Pertamina untuk masuk dan menguatkan peran energi terbarukan, tapi juga energi lain yang sifatnya adalah energi bersih. Dan ini didorong sepenuhnya oleh Danantara, ya. Dan juga pagi ini dilakukan peluncuran Sustainability Center. Kita memang didukung oleh banyak para ahli, praktisi maupun dari perguruan tinggi yang kita sebut sebagai senior fellow. Di sisi lain, kita juga mendukung untuk itu dengan program pascasarjana yang kita sebut sebagai Sains Keberlanjutan atau Sustainability Science dan Magister Manajemen yang khusus di bidang Sustainability. Pada tahun 2025, Pertamina berfokus dalam membentuk strategi pertumbuhan ganda dalam menempatkan Pertamina sebagai bagian dari solusi global dalam transisi energi, memperkuat existing, hingga Pertamina yang memiliki peran besar dalam membangun dan mengembangkan energi hijau di Indonesia. Jakarta, iNews melaporkan. Pemirsa, kematian Prada Luki Cepril Saputra Namu terus memunculkan fakta baru. Prajurit TNI Angkatan Darat Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangimere NTT tersebut diduga tewas akibat penganiayaan seniornya, termasuk seorang perwira. Keluar, cepat, ayo, lu pikir keluar. Prada Luki dikabarkan tewas pada Rabu 6 Agustus 2025 diduga akibat dianiaya seniornya. Amarah ayah Prada Luki memuncak saat mengetahui anaknya tewas diduga dianiaya seniornya. Dalam kasus ini 20 orang prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya seorang perwira. Perwira tersebut diduga sengaja memberi kesempatan kepada bawahannya untuk melakukan kekerasan terhadap Prada Luki. Kadis Penat TNI Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap motif dibalik dugaan kekerasan yang menewaskan Prada Luki oleh seniornya berawal dari kegiatan pembinaan prajurit. Saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Ya, jadi pada kesempatan ini saya nyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ, ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi bisa saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Selain itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana juga menyebutkan ada korban lain selain Prada Luki. Brigjen Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan penganiayaan tersebut dilakukan lebih dari 1 hari. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Laksana Firman, iNews melaporkan.